Tapi seragamnya beda. Iya beda. Beda. Antar cabang ranting beda ya. Ya. Yang satu-satunya seragam yang kita semua sama ya Pak? LPCR. Oh, LPCR. Saya tunjukkan Pak ya. Salah satu ayat di Al-Quran yang paling favorit untuk LPCR itu cuma satu. Favoritnya LPCR. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu paling seneng kalau orang-orang berjalan di jalan Allah ini, kita menggerakkan ini kan jalan fisabilillah. Sofan, satu komando Pak. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang saling menguatkan. Tidak ada sofan itu seragam CJ itu tidak ada Pak. Pasti satu. Setuju Pak ya? Setuju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, untuk dapat seragam aja Allahu Akbar. Baik Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa ngobrol-ngobrol. Saya khawatir nanti kalau semakin lama saya menyampaikan banyak hal, kemudian kita semua wis angop ngantuk, wah tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah ini nanti akan berapa hari Pak? Sampai besok ya. Sampai besok, nanti malam insya Allah ada materi dari Pak Jamal, Ketua LPCR. Saya alhamdulillah tadi kemarin itu ada di Tulungagung, ada Akademi Marbot Bed kedua yang memang khusus dilakukan oleh pimpinan LPCR, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Alhamdulillah banyak, dan Jawa Timur dapat apresiasi salah satu wilayah yang paling agresif dalam menggerakkan masjid, paling agresif. Tapi seagresifnya pimpinan wilayah itu masih kalah dengan LPCR Surabaya. Jauh sebelum LPCR bikin Akademi Marbot, LPCR Kota Surabaya, saya ingat tahun kapan Pak? Saya yang diundang pertama kali mengadakan penilaian untuk masjid terbaik. Kalau tidak salah dulu di Masjid Kedurus kalau salah. Ya, saya datang. Dan nututi sama LPCR Kota Surabaya. Dan sampai sekarang ada penilaian ranting terbaik. Ini Kedurus. Ada. Ini Kedurus. Ada penilaian ranting terbaik, Pak. Ada. Baik. Monggo silakan masuk, Pak. Silakan, Pak. Yang di belakang bisa ke depan. Tadi saya dapat. Nah, ini Pak. Ojo dikeploki ngono ta Pak sama. Ngene iki wis berat. Baik, saya ingin bercerita, saya ingin menyampaikan, menurut saya ini penting. Kenapa? Kita semua fokus menata, terutama LPCR, fokus menata cabang, ranting, dan masjid. Apalagi terakhir-terakhir ini masjid. Dan kalau sudah tertata, apa yang harus kita lakukan ini menjadi penting. Bapak-bapak, tidak enak ya kalau tidak pakai ibu-ibu itu ya. Bapak-bapak begini, kalau kita lihat di konsepnya Muhammadiyah, gitu ya, konsepnya Muhammadiyah, kehidupan organisasi persyarikatan kita itu, uripe organisasi itu tidak ditentukan oleh organisasi di atas. Walaupun organisasi di atas itu melakukan banyak hal, tapi kalau organisasi di bawah di akar rumput ini sepi, maka sepilah persyarikatan kita. Makanya Buya Syafi'i Ma'arif itu pernah mengatakan di bukunya, kalau persyarikatan ini, Muhammadiyah ini bisa melakukan kerjasama dengan luar negeri, bisa melakukan kerjasama di kampus luar negeri, tapi kalau yang di bawah rantingnya sepi, kata Buya Syafi'i Ma'arif, itulah awal matinya persyarikatan kita. Jadi sekali lagi, kalau dalam konsepnya organisasi persyarikatan kita, kehidupan organisasi itu ditentukan oleh organisasi di tingkat
bawah. Siapa organisasi di tingkat bawah itu? Nah, ini yang harus kita pahami, kenapa kita semua harus melakukan banyak hal itu. Kalau kita pelajari, ada 3 entitas. Entitas itu apa, Pak? Pokoknya hati-hati ya, kalau saya berjalan ini menuju yang sudah mulai ngantuk loh ya. 3 entitas, 3 pilar. Gampangannya begitu, 3 pilar yang menggerakkan kehidupan organisasi Muhammadiyah itu. 1, yang bisa umroh, tapi umrohnya sampai bandara saja, seterusnya sendiri, Pak. 1, di tingkat bawah, cabang. Pilar yang paling utama adalah cabang. Yang kedua, ranting. Yang ketiga, masjid. Dan ternyata kalau kita lihat, kita ini baru mulai fokus pada masjid ini baru-baru terakhir loh, Pak. Baru-baru ini kita. Ya mungkin kita bergerak ke masjid gara-gara, mohon maaf, ada informasi masjidnya mulai digoni wong salaf, katanya begitu ya kan ya. Ayo dijogo masjidnya. Tapi sebenarnya kehidupan organisasi di bawah yang 3 pilar tadi, masjid, ranting sama cabang, itu sudah konsepnya persyarikatan kita. Konsepnya persyarikatan kita. 1, ranting. Kenapa ranting itu menjadi pilar organisasi di tingkat bawah? Karena ranting itu secara organisasi adalah ujung tombak dan komunikator persyarikatan kepada masyarakat secara kelembagaan. Organisasi paling terbawah dan itu menyentuh akar rumput yang menjadi informan alat komunikator persyarikatan itu adalah ranting. Nanti apa kaitannya dengan masjid? Kita diskusi dulu tentang ranting. Pak Jahja katanya begitu. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa ini? Bebas. Sampai menit. Ranting dulu ya. Ranting, kenapa dia menjadi ujung tombak dan menjadi informan kita? Persyarikatan ini mau kebijakan, bikin kebijakan apapun, jatuhnya ke masyarakat, jatuhnya ke umat ini lewat siapa? Ranting. Lu kalau persyarikatan ini bikin kebijakan bahwa Muhammadiyah, sekarang ini lagi digalakan, Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang sangat peduli dengan kehidupan lingkungan dan kebersihan yang ada di ini, lingkungan kita, menjaga lingkungan, karena itu menjadi isu terbesar kita. Tapi kalau rantingnya di bawah, ono ranting di sini kita gawe contoh iki, Pak. Ranting mana? Moro Kerembangan. Tempat di lingkungan Moro Kembangnya kumuh. Kemudian dia di sana di ranting Kerembangan tidak menghidupkan lingkungan yang bersih. Nggak kebaca, Pak, kebijakannya persyarikatan. Ini mulai ngantuk di sebelah ini. Mulai. Gitu ya. Komunikatornya kebijakan lembaga kita, persyarikatan kita adalah ranting. Nah, dengan itu coba kita lihat sekarang. Kalau ranting itu menjadi lembaga yang menjadi komunikator ujung tombaknya persyarikatan, kita lihat sekarang apa yang ada di ranting. 1, secara umum banyak yang menilai ranting itu problemnya di SDM. Sudah mulai tidak mudah lagi. Rata-rata SDM yang ada di ranting, kalau diajak rapet itu senjata utamanya apa? Ranting. Saya kemarin ke Lumajang, ke Blitar. Rata-rata kalau pimpinan ranting itu kalau diajak rapat senjatanya apa? Apa? Bukan, senjata yang dibawa mau rapat. Pak, kalau saya main rapat pimpinan ranting, kalau mau rapat senjata pertama apa yang dibawa? Minyak kayu putih, katanya begitu. Yang dibawa minyak kayu
Karena SDM-nya rata-rata sudah tidak muda lagi. Itu problemnya, Pak. Makanya tadi Pak Yai bilang harus ada regenerasi. Nah, problem yang keduanya, SDM kita di ranting itu sudah tidak muda lagi. Problem kita yang kedua, anak-anak muda sekarang jarang bisa masuk ke ranting. Saya tidak tahu persoalannya detailnya. Tapi yang jelas waktu kalau kita datang ke ranting itu, yang bilang kalau yang muda, apa Pak, kita tidak pernah diajak bicara. Pimpinan rantingnya jalan sendiri. Yang bapak-bapak di pimpinan ranting, Pak gimana kok tidak banyak anak mudanya? Oh parek muda sak karepe dhewe kok lek gawe acara sak tepak-tepak. Ndak nyambung. Ini problem. Tapi sekali lagi kata Buya Syafi'i Ma'arif, kalau ranting ini sudah lemah, disitulah tandanya persyarikatan kita akan mati. Yang kedua, itu ranting positioningnya pentingnya begitu di persyarikatan, tapi problem salah satunya itu. Yang kedua sekarang kita geser, selain ranting ada masjid. Monggo Pak, silakan hadir, silakan duduk. Wes Pak, sampean ojo nepuk tangani meneh Pak, nunggu dhewe Pak. Dari mana Pak? Baru datang? Dari Pakal. Ya, selamat datang. Yang kedua apa Pak? Bu? Pak? Masjid. Saya tadi malam ada di Tulungagung bikin akademi marbot. Itu yang kedua, pesertanya luar biasa. Dibatasi satu masjid 5 orang. Bayar karena untuk kebutuhan sendiri. Ya ada sekarang ada seragamnya. Nanti kalau ketemu di masjid manapun, kalau seragamnya kuning agak ini ada tulisannya Marbot LPJR Jatim, itulah alumni LPJR Jatim, dan itu ada di beberapa masjid. Seragamnya sama semua. Pesertanya banyak, malah yang tadi malam itu yang datang, yang daftar dari Makassar sama yang di luar pulau ada yang ikut. Kita mulai menggerakkan. Pertanyaannya gini, kenapa sekarang masjid ini harus kita sasar selain daripada ranting? Ada yang bilang begini, iya Pak, soalnya rantingnya mulai gak jalan, daripada rantingnya suwe gak jalan, wes saiki geser nang masjid aja Pak. Siapa tahu nanti lewat masjid rantingnya juga ikut berjalan. Ada yang bilang begitu. Pak, tapi mau saya sampaikan begini. Iki mlebu YouTube ta, Pak? Ulah Pak sampean gitu. Gelap ya. Ya, ini kita fokus bicara tentang masjid. Kenapa masjid itu juga menjadi fokus intervensinya Muhammadiyah? Pak, Muhammadiyah, persyarikatan kita itu tidak memandang masjid itu hanya sebagai aset fisik saja. Dan intervensi atau program apapun, ada yang baru datang, enggak bagian tempat duduk. Tonton maju mundur. Ini kita kok kari yo sini iki garae. Depan Pak. Sudah? Ya. Oke. Saya tadi dengar dari panitia juga begitu. Nanti sore karena yang buka acara ada yang ngasih materi itu Pak Ubed dari LPJR Jatim. Di luar itu masih ada 500 orang mau masuk, katanya begitu. Tepuk tangan untuk saya. Biar tidak ngantuk Pak. Saya lanjut ya. Ini yang masjid, ini serius masjid. Kenapa masjid yang ini? Satu, persyarikatan itu tidak melihat masjid hanya sebagai aset fisik saja. Tidak. Tetapi persyarikatan ini melihat masjid ini juga bukan sekedar aset fisik, juga bukan sekedar ruang ritual saja, tidak. Tetapi Muhammadiyah memahami masjid Muhammadiyah itu adalah institusi sosial yang produktif. Masjid itu adalah pusat pelayanan kepada masyarakat.
Bukan tempat untuk ritual sholat, tidak. Bukan sekedar aset fisik. Cabang, ranting, punya masjid berapa, punya musola berapa? 1, 2, 3. Oh, bulan depan kita ajukan program karena catnya sudah ngelontok. Oh, karena pintunya itu penting, tetapi itu lebih menggambarkan kalau kita melihat masjid itu sebagai sekedar aset fisik. Tapi Muhammadiyah tidak. Selain ranting sebagai komunikator persyarikatan, yang kedua melihat masjid itu adalah tempat atau institusi sosial yang produktif. Apa bahasa sederhananya? Masjid itu adalah pelayanan umat. Kalau ranting itu menjadi lembaga pelanjut informasi persyarikatan, pelayanan umatnya ada di mana? Di masjid. Makanya kita lakukan. Ini sudah ada yang mulai tidur lagi. Sudah ada mulai yang tidur lagi. Sampai di mana saya tadi? Makanya kita bikin pelatihan Akademi Marbot. Untuk apa? Untuk melatih manajerial bagaimana masjid itu punya visi melayani umat sebaik-baiknya. Nah, kalau sekarang kita melakukan pelatihan AM3 dan macam-macam, kewajiban kita kalau masjid itu kan rata-rata di ranting, Pak ya, yang memiliki ranting. Maka kewajiban kita adalah punya kesepemahaman, punya kesadaran melakukan transformasi fungsi masjid. Dirubah, Pak. Bukan sekedar wes gimana masjid itu tiap Jumat mengadakan Jumat berkah atau bikin, tidak. Tetapi benar-benar kita pahami masjid itu melakukan transformasi fungsinya dari sekedar ruang ritual menjadi ruang pelayanan. Nah, yang ketiga, cabang. Apa pentingnya kalau tugasnya ranting itu penyampai informasi kebijakan, yang masjid menjadi pusat pelayanan kepada masyarakat, cabang itu adalah yang mengorkestrasi ranting dan masjid ini terus berjalan. Ngerti orkestrasi tak? Yang menata dinamika antara ranting, masjid itu adalah cabang. Makanya saya bilang di Muhammadiyah itu ekosistem dakwahnya itu ada di cabang, ranting sama masjid. Kalau cabangnya bagus tapi rantingnya tidak begitu bagus, rantingnya lemah, cabang akan kehilangan basis. Oh, cabangnya bagus, punya aset ini kerjasama, tapi kalau rantingnya lemah, maka Muhammadiyah tidak punya basis. Tapi kalau rantingnya hidup semua, loh, saya juga mikir, ini orang sekian, ini berapa Pak jumlahnya Pak? Berapa Pak ya? 186. Ini sudah keluarga semua? Ya, sudahlah, rata-rata kan sudah 200. Loh, kalau ranting kita hidup, basis organisasi kita hidup, loh kok ono calon dewan sing kalah kok Muhammadiyah ya apa ceritanya? Karena itu basis. Makanya ada yang bilang begini, Pak, tidak penting kuantitas, yang penting kualitas. Masih gak akeh tapi berkualitas. Saya bilang enggak, dua-duanya penting. Kualitas penting tapi kuantitas juga penting, karena di kuantitas itulah kita menentukan intervensi kita kepada masyarakat. Kuantitasnya kecil ya tidak berpengaruh apa-apa. Bapak-bapak, jadi ekosistem dakwah. Ekosistem itu adalah rangkaian yang satu dalam pergerakan organisasi kita. Di bawah itu adalah cabang, ranting, masjid. Dan kekuatannya kalau tiga ini bersinergi. Makanya saya agak khawatir kalau masjid kita itu sudah kita lakukan pelatihan AM3, pelatihan manajemen, begitu masjidnya sudah
berubah, sudah banyak pelayanannya, tapi tidak connect dengan ranting. Sukses apa tidak? Ya sukses. Makanya Pak Yahya, intervensi kita itu tidak sendiri-sendiri, tidak sepotong-sepotong. Paket pergerakan kita itu ada di 3 ini. Saya kemarin datang ke Tulungagung, yang peserta yang ikut AM3 itu di beberapa masjid itu saya tanya, ini sudah dapat atau dapat rekomendasi dari cabang? Enggak Pak, cabang enggak tahu Pak, saya langsung dari PDM disuruh ikut Pak, karena masjidnya bagus. Nah ini tidak benar, cabang ranting harus tahu kalau masjidnya ikut. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak semua, ini kehidupan organisasi kita di bawah ditentukan pada 3 pilar ini, dan 3-tiganya harus saling sinergi, dan itulah kekuatan daripada Persyarikatan Muhammadiyah. Saya sampaikan begini kepada bapak-bapak sekalian, mulai sekarang kalau ada cabang yang tidak noto ranting, mulai sekarang kalau ada ranting yang sudah tidak mulai noto masjidnya, saya ingatkan kepada saya dan kita semua, Muhammadiyah itu minoritas Pak. Apa Pak? Muhammadiyah itu minoritas kita ini. Kalau yang minoritas ini tidak menata organisasinya, kalau yang minoritas ini semakin lama ditinggalkan generasi mudanya, kita akan tahu jawabannya apa yang akan terjadi pada persyarikatan kita. Untuk itu bapak-bapak sekalian, saya senang sekali ada di LPJR ini, karena saya diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu. Saya di LPJR tidak akan lama, bisa berganti, bisa tidak, bisa iya. Bapak-bapak yang di ranting juga itu bisa berganti. Yang ada di takmir masjid juga begitu. Sekarang jadi takmir juga, besok tidak. Kalau yang punya keinginan jadi takmir selamanya juga jangan punya pikiran begitu. Di persyarikatan ini tidak ada yang abadi. Semua yang menjadi amanah kita juga tidak akan selamanya. Tapi kita pastikan yang abadi cuma 2, Islam dan Muhammadiyah. Amal-amal usaha kita, masjid-masjid kita harus kuat bagaimana citra dan karakter Muhammadiyahnya. Masjid-masjid kita yang kurang berfungsi secara sosial, mari kita lakukan, kita rawat agar masjid ini berfungsi sebagai institusi sosial yang produktif. Insya Allah dengan 3 ini, cabangnya bisa mampu menjadi orkestrasi dari ranting dan masjid, yang rantingnya bisa bergerak dan masjidnya juga bisa memberi pelayanan yang baik. Insya Allah Muhammadiyah akan abadi di tengah masyarakat kita. Saya pikir itu bapak-bapak sekalian, tepuk tangan untuk kita semua. Kita buka dengan apa Pak? Semoga acara yang sampai besok ini bermanfaat buat kita semua. Untuk itu atas izin Pak Ketua PDM, Pak Yahya, kita buka acara upgrading pimpinan ranting Muhammadiyah se-Surabaya. Tagline-nya kuat, dari ranting biasa menjadi ranting luar biasa, dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Upgrading PRM se-Surabaya dibuka dan dimulai. Semoga bermanfaat. Nasrul minallah wa fadlul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.